Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rahmadana. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai peristiwa atau tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Yang pertama ada kronologi. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharno turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998, Heri Herianto yang lahir pada 1977 sampai wafat tahun 1998, Hafidin Royan dan Hendriawan C. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Latar belakang terjadinya tragedi tersebut. Pada awal 1998, ekonomi Indonesia terguncang akibat krisis finansial Asia, memicu aksi demonstrasi besar oleh mahasiswa, termasuk dari Universitas Trisakti. Aksi damai menuju Gedung Nusantara terhambat blokade Polri dan militer, yang kemudian menembakkan peluru ke arah mahasiswa setelah mereka mundur. Beberapa mahasiswa berlindung di Universitas Trisakti, namun penembakan terus terjadi, mengakibatkan 4 mahasiswa tewas dan 1 kritis. Meskipun aparat membantah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan korban tewas akibat peluru tajam, yang diperkirakan berasal dari tembakan peringatan yang memantul. Selanjutnya ada penyebab terjadinya peristiwa tersebut: ketegangan politik, ekonomi, dan sosial. Krisis ekonomi 1997 menyebabkan penderitaan, ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru, dan dorongan untuk perubahan oleh gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa. Yang kedua ada tindakan represif aparat. Aparat keamanan menanggapi demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan, termasuk penembakan di Universitas Trisakti yang menyebabkan korban tewas dan memperburuk ketegangan, mendorong jatuhnya Soeharto. Selanjutnya ada dampak dari tragedi tersebut. Yang pertama ialah dampak gelombang protes. Tragedi ini memicu protes besar di seluruh Indonesia, memperkuat gerakan reformasi yang menuntut perubahan politik dan pengunduran dari Presiden Soeharto. Yang kedua ada jatuhnya Presiden Soeharto dan awal reformasi. Tragedi ini mempercepat proses politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Yang ketiga ada tewasnya 4 mahasiswa atau gugurnya 4 mahasiswa di tragedi tersebut. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa tersebut. Yang pertama itu ada Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak bertahan hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Alasan mengapa Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 itu berkaitan dengan tragedi tersebut, karena penembakan terhadap mahasiswa yang sedang mengikuti aksi damai di Universitas Trisakti mengakibatkan kematian 4 orang dan sejumlah lainnya terluka. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Yang kedua yang berkaitan dengan tragedi tersebut atau
pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi tersebut ialah pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berisi ayat ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang sebabnya si mahasiswa pada saat itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan penembakan terhadap mereka adalah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Oke, kita sudah ada di ujung topik pembicaraan ini, yaitu kesimpulan dari peristiwa tragedi yang terjadi, yaitu tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Yaitu kesimpulannya ialah pada peristiwa Trisakti 1998 pada 12 Mei aparat keamanan menembak mahasiswa yang sedang menggelar demonstrasi di Universitas Trisakti. Akibatnya 4 mahasiswa tewas dan ratusan mahasiswa terluka. Kekerasan ini memicu gelombang protes besar yang berujung pada jatuhnya presiden. Pentingnya demonstrasi dan kebebasan berekspresi terletak pada perlindungan terhadap hak asasi manusia atau disebut dengan HAM dan kebebasan berbicara. Tragedi Trisakti mengingatkan bahwa dalam negara demokratis, rakyat harus memiliki hak untuk menyuarakan pendapat tanpa takut dan kekerasan untuk penindasan dari aparat negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.